A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin. Amma ba'du. Kesempatan malam ini setelah tarawih saya ingin menyampaikan satu ayat. Tadi setelah maghrib saya buka-buka sama Mas Adri, menemukan surat At-Tahrim. Nanti kalau di rumah monggo yang punya Quran dibuka terjemahannya, surat Tahrim ayat 6. Betul Mas Adri ya? Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu wa ahargamu naro, dari api neraka. Nah, ayat ini ada di dalam surat At-Tahrim. Arti dari surat At-Tahrim adalah larangan atau pengharaman. Apa saja yang dilarang oleh Allah terkait dengan ayat 6 ini dari surat At-Tahrim, bahwa kita sebagai orang mukmin kita harus memelihara diri kita dan memelihara keluarga kita dari siksa neraka. Terkait dengan itu, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, cerita. Ceritanya berkenaan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bernama Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Bapaknya berarti namanya Idris As-Syafi'i. Jadi nama Imam Syafi'i itu bukan Syafi'i, namanya adalah Abdullah Muhammad Idris bin Idris As-Syafi'i. Yang nama Syafi'i adalah bapaknya. Nah, karena berkenaan dengan ini, dengan ayat tadi, saya ingin menceritakan. Di sini saya bawakan buku-buku tentang Imam Syafi'i, ya, karya-karya Imam Syafi'i. Ada Al-Um, ini saya bawa 1 jilid. Al-Um itu ada 11 jilid, ini yang terjemahan. Kemudian ada ensiklopedi Imam Syafi'i. Kemudian ada Manhaj Akidah Imam Syafi'i. Kemudian ada biografi dan pemikiran Imam Syafi'i. Kemudian ada tafsirnya Imam Syafi'i. Di dalam tafsir Imam Syafi'i ini ada satu hal yang kita tidak banyak diketahui oleh kita, termasuk di dalam Al-Um, membaca Quran di makam, di kuburan itu haram. Padahal kita mayoritas mazhab Syafi'i, tetapi kita banyak mempraktekkan membaca Al-Quran di kuburan ketika malam Jumat. Baca surat apa? Surat Yasin. Padahal menurut Imam Syafi'i ini, dan di tafsirnya ini, haram hukumnya membaca Al-Quran di kuburan. Bagaimana dengan orang yang mendoakan jenazah mayit di kuburan? Ya mendoakan sesuai tuntunan Rasulullah, tidak membacakan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di atas makam, kuburan itu haram. Lepas dari itu saya ingin menyampaikan kisah
dari bapaknya Imam Syafi'i, yaitu Idris Asy-Syafi'i. Idris Asy-Syafi'i ini ketika masih muda beliau ini pengembara, kemudian di satu sungai dia menemukan buah delima yang nek basane wong Jawa ya ketimpul-ketimpul di sungai itu. Nah, Idris ini lapar, perut belum diisi, kok ada buah delima di sungai. Ambil, terus dimakan. Buah delima langsung dimakan. Begitu selesai makan, dia berpikir, loh, buah delima ini pasti ada yang punya. Pasti ada yang punya. Kalau saya tidak meminta izin kepada yang punya, maka darah daging saya dari buah delima yang saya makan itu menjadi kotor. Maka saya harus mencari ridho dari orang yang empunya buah delima itu. Dicari pohonnya, dia telusuri tepian sungai, betul menemukan buah delima. Kebun buah delima. Kemudian mencari tuan pemilik kebun buah delima itu. Dia bertanya, dia mengatakan, "Tuan, aku tadi menemukan buah delima di sungai dan aku makan. Aku takut kepada Allah kalau Tuan tidak meridhoi aku dengan buah yang saya makan. Saya takut nanti siksanya di akhirat. Buah delima, saya minta ridhonya Tuan agar buah yang saya makan itu tidak menjadi sebab saya disiksa di neraka." Itu maksudmu datang ke saya untuk meminta ridho tentang buah delima yang kamu makan? Iya Tuan. Udah begini, kamu kerja di kebun saya selama 2 bulan tanpa gaji. Kemudian Idris, bapaknya Imam Syafi'i ini mengatakan, apapun yang Tuan inginkan, asal Tuan meridhoi apa buah delima yang saya makan, saya sanggup melakukan. Betul, dia bekerja di kebun itu 2 bulan. Tanpa gaji, tanpa upah. Dia bekerja. Setelah 2 bulan, dia menemui tuan itu tadi, "Tuan, aku sudah melaksanakan apa yang Anda minta. Bekerja di kebun Tuan 2 bulan tanpa gaji. Sudah saya lakukan. Belum cukup untuk memperoleh ridho tentang buah delima yang kamu makan. Masih ada satu lagi syarat. Nikahilah anakku. Anakku itu buta, pincang, bisu." Imam Syafi'i waktu itu rodok nek wong Jawa grundel ya. Waduh, kok soro banget ya. Kok soro banget syaratnya gitu. Nah, ya sudah Tuan, saya sanggup asal Tuan meridhoi buah delima yang saya makan. Kalau begitu temuilah anak saya di rumah. Temui di rumah, anaknya dari kamar keluar, ternyata anaknya itu cantiknya bukan main, tidak buta, tidak bisu, tidak tuli, dan tidak pincang. Tadi kan disebut oleh bapaknya, anak saya itu buta, bisu, tuli, pincang. Terus disampaikan kepada Syafi'i, ketahuilah bahwa anakku itu buta karena tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Bisu karena tidak pernah membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tuli tidak pernah mendengar omongan-omongan orang yang tidak baik. Pincang, anak saya itu maksudnya adalah tidak pernah datang ke tempat-tempat maksiat. Itulah anakku. Kamu sanggup menikahi? Sanggup Tuan. Sejak itulah Syafi'i diberikan ridho oleh pemilik buah delima itu dari makanan delima yang dia makan.
Nah, dari sini hikmah apa yang kita petik? Ternyata kalau kita menjaga makanan-makanan, bukan yang haram ya, yang subhat. Kalau yang haram pasti kita tinggalkan. Yang subhat. Subhat itu apa? Remang-remang, abu-abu antara halal dan haram. Delima itu kan halal, tapi karena ini ada pemiliknya, dia minta ridho. Kalau tidak diridhoi, maka itu menjadi subhat. Dan makanan yang subhat itu mempengaruhi tubuh Pak Idris ini. Tubuh Pak Idris karena bersih, apa yang dia makan diridhoi oleh yang punya, maka membentuk sel-sel sampai ke sperma, menghasilkan anak dari perkawinan itu yang namanya Muhammad Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi itulah kemudian Imam Syafi'i menjadi tokoh spiritual, ilmuwan yang terkenal, dan inilah karya-karyanya. Ini ada berapa? Ini masih banyak di rumah. Yang ini saya bawa satu, ada 11 jilid Al-Um. Ini tafsir Imam Syafi'i, ini ada 4 atau 3 jilid. Inilah karya-karya. Kenapa Imam Syafi'i menjadi cemerlang pikirannya? Karena bibit dirinya dari bapaknya yang menjaga makanan-makanan yang tidak subhat. Haram jelas ditinggal. Nah, yang begini ini kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak seperti Imam Syafi'i ini, maka kita berikan asupan kepada anak-anak itu makanan di samping bergizi adalah halalan thayyibah. Tidak sekedar halal, gak tahu tak kei babi, anjing, gitu ya. Tapi kita mencarikan anak misalnya pulang kerja bawa jeruk, kasihkan anak makan. Jeruk halal atau haram? Halal. Tapi caranya kita membeli jeruk dari duit yang bukan hak kita, maka jeruk itu menjadi subhat. Dan kalau kita berikan makan untuk anak-anak kita, maka anak-anak kita akan terpengaruh dengan makanan yang subhat itu, sehingga apa? Pendidikannya, akhlaknya tidak baik. Pasti. Nah, ini Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i sekarang berkarya kayak begini ini? Dan namanya masyhur di akhir zaman sekarang. Banyak pengikutnya, mazhab Imam Syafi'i kan banyak pengikutnya. Kenapa? Karena makanannya adalah halalan thayyibah, benihnya adalah halalan thayyibah dari bapaknya. Ibunya bersifat wara. Wara itu apa Pak Irman? Wirai, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Saya teringat, ini contoh ya, contoh baik. Kita tiru. Ada teman di kantor, saya sebut namanya, supaya ini bukan untuk apa namanya, pernah ngisi pengajian di sini, Pak Nurul Humaidi. Itu kalau di kantor ada gorengan di meja, atau buah di meja, itu tanya dulu sama TU, Mbak, ini halal? Halal Pak untuk siapa saja yang mau ngambil, monggo didahar. Nah, ini adalah contoh karakter yang wirai. Wirai. Cuma sayang sekarang ini mata kuliah kewiraan kan gandengannya dengan Pancasila ya. Itu nggak ada. Waduh, dihapus. Nggak tahu kenapa. Padahal kewiraan itu adalah membangun karakter seperti ini, wira. Jadi saya, ini apa yang dilakukan oleh teman saya itu patut ditiru. Jadi kita tidak sembarang makan makanan, walaupun itu halal. Misalnya di atas meja tadi ada gorengan, halal gorengan, beci, menjes, macam-macam, halal. Tapi karena teman saya ini, Pak Nurul Humaidi itu punya karakter wirai,
Maka beliau tanya dulu, ini halal Mbak? Halal Pak untuk semua orang. Baru beliau makan. Karena apa? Menjaga ini akan menjadi benih, membangun karakter diri dan karakter anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita ini jadi bandel, jadi nakal? Ya, kita harus introspeksi, Bapak Ibu ya. Bukan hanya makanan haram, jelas kita nggak mungkin makanan haram. Yang subhat, ojo sampai makanan-makanan yang subhat. Contoh lagi, mangga berbuah. Kita ngambil, nggak izin yang ngempunya. Mangga itu halal, tetapi itu bisa menjadi subhat, mempengaruhi darah kita, daging kita, dan kalau jadi benih, anak-anak kita makan tertular dengan ketidakbersihan benih itu. Jadi ini pelajaran ya tentang surat Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau kita ingin anak-anak punya karakter yang baik, pendidikannya berhasil, beri makanan yang halalan thayyibah, beri rezeki yang halalan thayyibah. Insya Allah hidupnya akan berkah, dilimpahi kemuliaan. Bukan hanya anak itu, orang tuanya juga diberi kemuliaan oleh Allah. Imam Syafi'i mulia namanya sampai akhir zaman, karyanya banyak, itu karena benihnya benih yang bersih dari hal-hal yang subhat. Ini pelajaran, mari kita tiru dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.